Halo guys, kami dari tim 7 akan menjelaskan program sederhana yang kami buat, yaitu adalah aplikasi perpustakaan. Pertama-tama, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Solihin, Niko, ketua kelompok kami Denny, Herman. Oh iya, sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dulu ini implementasinya untuk pengurus perpustakaan. Ya, frame yang kami butuhkan itu adalah frame login, frame pengurus, frame data buku, dan frame laporan. Dan ada juga, jangan lupa juga ada frame anggota baru. Check it out. Oke, langsung saja. Ya, kita mulai. Pertama adalah frame login. Nah, kita masukkan username dan passwordnya itu admin. Passwordnya admin. Masuk. Ya, berhasil masuk. Nah, kita ke tab pengurus. Tab pengurusnya kita ke input data pengurus. Ya, kita isi username, nomor KTP, dan nama. Ya, username-nya A, nomor KTP-nya 1, namanya A, alamatnya A, contoh saja ini ya. Passwordnya A, kita ganti jadi 123, konfirmasi passwordnya 1234. Tambah, tidak bisa karena password dan konfirmasi passwordnya berbeda. Kita ganti jadi sama kan. Tambah, ya berhasil. Kita masuk ke daftar pengurus. Nah, telah berhasil ditambahkan username A-nya. Nah, kita klik. Ya, nah selanjutnya kita memperbaiki nama dan alamatnya. Kita ganti namanya jadi B, alamatnya jadi BC, B dan C. Ya, nah masukkan kembali konfirmasi passwordnya, klik perbaiki. Ya, nah selanjutnya kita akan cari menurut. Nah, cari menurut ini kita klik dulu username-nya yang cari menurut tersebut, kita ganti jadi nama. Klik ya. Nah, kita klik nama jadi Niko. Nah, namanya sudah ada Niko. Nah, kita klik Niko, klik namanya. Nah, kita ingin hapus yang namanya Niko di manajer data pengurus. Kita hapus. Ya, oke. Nah, di daftar pengurus tadi itu hilang nama Niko. Nah, kita klik lagi nama Solin, kita ingin clear. Nah, kembali selanjutnya akan dijelaskan oleh Denny. Oke, baiklah. Sekarang ketika ke input data buku di sini, Anda bisa menginput, mengubah atau menghapus data buku yang ada di perpustakaan. Oke, kita ke data buku. Pertama-tama kita harus memilih jenis buku. Di sini terdapat 4 jenis buku, dan setelah memilih jenis buku, kode buku akan muncul sendiri berdasarkan jenis buku. Kita masukkan judul buku, kemudian kita masukkan penerbit, penulis, dan terakhir adalah kita masukkan jumlah buku. Klik tambah untuk menyimpan, dan hasilnya akan tersimpan di daftar buku yang dapat kita lihat. Dan jika kita ingin mengubah data buku, kita hanya mengklik data yang ada di tabel, dan ini akan terisi dengan data buku yang kita ingin ubah. Masukkan data yang ingin diubah dan klik perbaiki. Data akan tersimpan, dan apabila ingin memasukkan klik clear seperti fungsi cari seperti frame pengurus, kita klik kembali. Baik, selanjutnya kita ingin buku. Maka pertama itu adalah kita harus memilih anggota yang ingin meminjam. Setelah kita pilih, kita klik OK, kemudian kita pilih buku yang ingin dipinjamnya. Setelah itu masukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali, dan hitung hari lama pinjamnya. Klik tambah untuk menyimpan. Apabila terjadi kesalahan pada saat menyimpan, Anda hanya perlu mengklik baris yang ada di tabel dan kemudian memasukkan data yang benar. Setelah itu kita klik perbaiki. Untuk fungsi hapus dan clear sama seperti di frame-frame sebelumnya.
Oke, selanjutnya kita kalian kembali ke data kembali buku seperti peminjam, kita pilih anggotanya dan kita pilih nomor pinjam buku. Kemudian kita masukkan tanggal yang dikembalikan. Dan kemudian setelah selesai ini kita hitung selisih harinya. Karena di sini nilainya 0, kita masukkan total bayaran 0. Dan klik tambah untuk menyimpan. Apabila ingin mengubah, tinggal pilih saja baris di tabel, sama seperti di frame peminjaman buku. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan. Baiklah, saya akan melanjutkan input data anggota. Pertama-tama kita masukkan nama anggota, misal S, jenis kelamin kita pilih, ya, tanggal lahir kita tentukan, ya, alamat kita masukkan alamat, telepon 0000, email contoh @email.com kita tambahkan, data base disimpan. Ya, jika terjadi kesalahan sebelumnya saat memasukkan alamat, kita klik dan kita perbaiki alamat, kemudian kita klik perbaiki dan data berhasil diperbaiki. Ya, jika kita ingin mencari seluruh data anggota berdasarkan nama, kita klik, kita masukkan misal S yang sebelumnya kita input, A, D, E, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niko. Baik, sekarang adalah laporan. Nah, ada banyak laporan di sini. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu laporan data buku. Kita lihat, kemudian ada kategorinya. Kita lihat, pilih kategori. Ya, ada banyak di situ, pendidikan, novel. Nah, kita coba yang pilih komik dulu. Oke, cetak. Nah, ini adalah daftar buku komik yang ada di perpustakaan kita. Nah, bisa Anda lihat, kemudian cukup. Kemudian kategori, kita bisa lihat semua kategori. Coba kita cetak. Nah, ini adalah semua kategori buku yang ada di perpustakaan, dan kita bisa lihat tombol save di sebelah kiri. Nah, itu bisa untuk menyimpan data yang ini. Dan kita juga bisa langsung print, mencetaknya. Oke, ini bisa cukup. Oke, kembali. Kemudian kita laporan berikutnya ada lapor anggota. Nah, Anda bisa lihat data semua anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kita mulai dari awal ya. Oke. Nah, ini adalah anggota. Kita bisa pilih dari jenis kelamin. Jenis kelaminnya kita pilih semua aja, coba. Kemudian cetak. Nah, ini adalah semua laporan anggota dari perpustakaan. Anda kemudian ya bisa Anda lihat sendiri, cukup. Yang kembali, kita pilih laporan berikutnya. Kita pinjam, maaf, sebentar ya. Nah, kita coba yang pinjaman dulu. Nah, kemudian di sini ada kode anggota, kita browse aja. Kemudian kita pilih anggotanya, coba kita pilih Denny, mencetak. Nah, di sini berarti Denny tidak melakukan peminjaman buku. Kita coba berarti anggota lain, bisa lihat kosong. Nah, kita coba anggota lain, coba Rudy ya. Cetak. Nah, di sini Rudy meminjam buku dan statusnya false. Bisa Anda lihat di bawah keterangannya. Nah, false berarti sudah dikembalikan. Oke, kembali. Kemudian kita lihat pengembaliannya. Nah, kita coba Rudy lagi. Karena sudah dikembalikan ya tadi. Coba kita cetak sekarang. Nah, benar, karena sudah ada data yang sudah dikembalikan tadi. Anda bisa lihat sendiri. Oke, cukup, kembali. Kemudian laporan berikutnya ada laporan peminjaman ya, kita coba. Nah, dari sini adalah laporan berperiode. Kita pilih dari Januari ya, coba 1. Kita coba sampai 1 Januari 2017. Cetak. Nah, tidak ada dokumen peminjaman. Mungkin sudah dikembalikan semua ya dokumennya. Oke. Nah, kosong. Kita bisa lihat. Oke, kita kembali. Coba kita lihat sekarang data pengembaliannya.
Coba kita lakukan periode yang sama 1 Januari sampai 1 Januari tahun 2017 ya, cetak. Nah, kosong. Berarti mungkin bukan di periode ini ada pengembalian. Karena bisa lihat nih kosong ya. Coba kita ubah periodenya lagi. Kita ubah sampai 31. Coba cetak. Nah, ada terjadi pengembalian di situ. Pada tanggal 8 Anda bisa melihatnya itu. Baik. Cukup. Oke, kembali. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok 7. Sekian dari kelompok kami. Nah, kemudian bisa log out, bisa sebagai pengurus utama. Keluar. Sekian.